pernah hadir pada saat itu. Kami yang sekarang mungkin kami yang sekarang tidak pernah untuk. Tapi dengarnya seperti apa? Dengar ceritanya. Pernah ada apa aset apa di dalam punya Bung Karno? Karena di sini ada mungkin ada kursi dorongnya, kursi ayun-ayunnya di sini. Terus ada Mesin ketik. mesin ketiknya ada juga. Terus radionya yang peringannya itu juga ada di sini juga. Pada masa-masa itu saat itu. Sekarang tidak kelihatan. Sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Ternyata di ibu kota Kabupaten Mata di distrik yang baru. Oh gitu. Iya. Kalau nanti di sana cerita singkat apa? Cerita singkat tentang Soekarno Pati saya seperti itu. Sip. Kita ke situ boleh? Ya. Kah? Bukan Kalib Bles yang punya anak tunggal yaitu Bapak Yakub Bles, sedangkan Bapak yang samping kami atau tengah kami ini Bapak Julianus Huwai, mantan Kepala Distrik Ayamaru, dan saya yang berdiri menyampaikan atau kronologis sejarah Bapak Soekarno adalah Yohanes Sentuk, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ayamaru. Nah, masa penjajahan Belanda, lalu dia menghindarkan diri, Soekarno menghindarkan diri atau mengasingkan diri bersama-sama dengan bapak angkat yang namanya
Klewok Kalibles. Datang tinggal di salah satu pondok Bapak, dan tempat yang tadi anak tunggalnya sampaikan bahwa di sini ada tempat itu untuk dorong berkebun, lalu dia berikan makan kepada Bapak Soekarno dan Bapak Klewok ini, Klewok Beles, dia di Mandi Sero di tengah-tengah antara Pulau Satu Musyok dan Stafan. Dan di sini kali ini namanya Kali Lusep. Pagi-pagi jam 4 subuh dia dayung atau bawa perahu dayung ke tempat yang Sero itu. Begitu pertama dia dayung ke sana, air ini tetap masih begini. Setelah dia balik dari sana bawa ikan, yaitu ikan mas, ikan cepat, ikan tet, ikan puri, udang, gabus, ikan hias, segiah. Itu dia pulang dari sana datang, lihat tiba-tiba danau ini terbelah dan kering. Begitu kering, Soekarno sudah ada di sini, di lubang gua ini. Soekarno berada di lubang gua itu dengan ular besar yang katakan ular naga. Ular naga naik kering. Jadi kering, ular itu mulai datang ya, dengan badan bungkus si Soekarno. Bungkus Soekarno, hanya tinggal mulutnya. Ular itu mulutnya taruh di telinga Pak Soekarno. Setelah sampaikan sama Pak Soekarno, bilang memandang ke sana, lihat ke tengah-tengah danau sana. Di situ ada merah putih. Merah putih itu apa nih? Itu putihnya itu gelombang. Putih gelombang, sedangkan merahnya itu lumpur. Berarti jadikan bendera merah putih. Merah putih. Itu yang pertama. Yang kedua, lambang negara Republik Indonesia itu bulan 5 dan tanggal 18, bulan 8, itu semua ada di lengkap di burung. Setelah itu juga dia sampaikan persatuan negara Republik Indonesia. Dia kasih tunjuk ular itu kasih tunjuk pohon beringin ya, kasih tunjuk di Pulau Satu Musyok. Itu pulau yang kalau bagaimana berarti kita putar sana baru lihat ya, ada. Jadi bilang persatuan negara Republik Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, salah satunya di Ayamaru. Nanti kita jadi pohon beringin ini jadi lambang persatuan negara Republik Indonesia. Nah, dari situ dan hanya pesan ular sama Pak Soekarno, bilang pergi dan cetuskan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampaikan itu, tapi harus ada beban juga yang dia lakukan. Yaitu ular sampaikan karena alam, sampaikan bilang berangkat ke Bintuni. Di sana ada Gunung Nabi di Bintuni. Pagi-pagi sekali dia sampaikan sama Bapak angkat ini, sampaikan bilang, Bapak saya mau ke Temnabuang. Karena orang kan orang berpolitik, jadi dia tahu persis. Nah, dan itu menyangkut rahasia. Jadi dia turun jalan kaki sampai ke Temnabuang. Itu menempuh dari Ayamaru jam 6 pagi sampai di Temnabuang atau Sorong Selatan yang sekarang disebut Kabupaten itu jam 6 sore. Pagi-pagi sama-sama dengan Belanda ikut kapal. Itu kapal laut ya. Belanda sampai di Bintuni. Ketemu salah satu orang tokoh juga, mungkin atau pribumi seperti yang sementara kita begini, sampaikan dan tolong antar dia itu pada jam 12 malam. Jam 12 malam
mereka berdua pergi ke Gunung Nabi. Yang pribumi ini duduk, dia naik sampai di atas gunung, puncak gunung. Sampai di sana yang dia ambil adalah keris, pedang. Keris, ya. Pedang itu dia ambil, lalu tidak lama lagi daripada dia tinggal lama situ, Jakarta cetuskan kemerdekaan negara Republik Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Demikian cerita singkat yang dari kami. Dan pesan kami ketiga tokoh ini bertemu dengan anaknya Megawati Soekarno Putri. Itu yang pertama. Yang kedua, kami titipkan pesan lagi, harus Ibu Megawati bangun tugu Soekarno di Kali Lusek, supaya kami mempromosikan tugu ini ke luar negara, mancanegara, dan juga orang-orang yang ada di negara Republik Indonesia. Karena apabila kalau tanggal 17 Agustus kita mau mereka berkunjung ke tugu itu, ya waktu yang ada ikan dengan Bapak Kalewok, termasuk Bapak ini orang tua dan anaknya Pak Yakub. Anaknya Harun Bles itu ada di Sorong. Jadi kalau saya yang bicara juga, saya termasuk darah juga dari sini, itu TT Kapitan Al-Khawet. Sehingga dengan adanya penawanan politik terhadap Bapak Soekarno di daerah ini, setelah daerah ini selesai lalu dibawa tawan ke Bohendigul, di Asmat ya. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Setuf, benar-benar beliau ini seorang tokoh yang memang punya karisma, dan dia memperjuangkan negara Republik Indonesia ini benar-benar dengan satu keajaiban yang disampaikan. Sehingga Pak Soekarno ini benar-benar menyatu dengan orang tua di daerah ini. Yang tadi Bapak Kalewok, Bapak Wanuk. Nah, jadi begitu Yakom. Nah, setelah beliau sudah begitu penganiayaan atau pembunuhan, makanya ditawan lagi Pak Kapitan Kalkawir ini ke Ternate. Sehingga setelah masuk penjara di sana selesai, lalu pemerintahan Belanda menyampaikan bahwa setelah dia beri keterangan tentang daerah ini, karena awalnya Pak Soekarno sudah ditawan, lalu dari sana menjanjikan Bapak Kapitan Kalkawir harus ke muka menyiapkan rakyat dan survei daerah ini karena mereka akan datang. Jadi pemerintah Republik harus turun di sini. Sehingga mereka janji harus dengan Biver, pesawat Biver. Dia turun dan mendarat di danau yang tadi disampaikan oleh Bapak. Kalau kita putar di sana itu ada di sebelah jembatan. Nah, sehingga di survei yang sekarang orang berdebat bilang bawa ke sana, bawa ke sini, tidak. Ini sudah daerah ini memang daerah yang benar-benar pelaku sejarah bagi Bapak pelopor Bapak Bung Karno. Dan sekarang makamnya di Blitar, Pak. Kalau makamnya di Blitar itu, dia itu ada pohon beringin. Mengapa dia pohon beringin? Nah, ini yang seperti tadi Pak Sentuh, karena ini menyangkut persatuan. Jadi itu yang kami sampaikan, dan terakhir saya sampaikan lagi menegaskan, kami bertiga ini Putri Megawati, sehingga ibu harus kami bertemu dengan ibu di Jakarta, sehingga peduli terhadap apa yang dulu tokoh orang tuanya buat di daerah ini. Harus ada bukti yang dia bangun di daerah ini, itu situs dengan tempat daerah ini harus dijadikan wisata bagi mancanegara. Ini yang saya tambahkan lagi. Pada tahun 1931 di antara 31. Setelah dari sini ke sana itu yang cetuskan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
Jadi ini masa perjuangan itu tidak mungkin semudah itu. Pasti melalui Proses. waktu yang agak lama. Karena waktu itu Belanda menjajah kita 3,5 abad. 3,5 abad. Jadi itu yang tiga berdiri ini tempat betapa. Tempat pertapaannya Pak Betapanya Karno. Bung Karno untuk memperoleh sesuatu, bukan 3 hal yang tadi disampaikan itu untuk memperkuatkan dia sebagai gambaran mencetuskan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Apa selama ini ada yang pernah berkunjung ke tempat ini? Selalu rame terus. Jadi rame. Jadi rame ini masih dalam kearifan lokal. Jadi kami yang di sekitar sini selalu datang. Tadi kita lihat tuh ada orang-orang seberang datang senang mancing. Apalagi kita hiaskan daerah ini. Itu banyak ya, karena dekat kali ini dengan SMA dan ibu kota distrik Ayamaru, dan persiapan tidak lama lagi Bupati Kabupaten Maibrat yaitu Pak Iya, orang butuh Yakob pemakaran gas mah pasar tuh. Bukan. Ikas kelok itu kan. Betul kalau turun di